Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita di kitab tentang membenahi akidah, dan kita masih pada pembahasan iman kepada Rasul-Rasul. Sesi yang kedua. Di sesi pertama secara singkat kita sudah membahas beberapa ayat Al-Quran terkait perintah Allah memerintahkan kepada kita agar mengimani para Rasul yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun yang tidak disebutkan. Dan sudah kita uraikan di pertemuan pertama apa bedanya Nabi dan Rasul. Berapa Rasul yang disebutkan oleh Allah, ada pula yang tidak disebutkan oleh Allah. Yang jelas kita wajib beriman. Kita akan lanjutkan di sini halaman 272, yang punya kitabnya bisa dibuka. Diutusnya para Rasul merupakan nikmat Allah kepada manusia, karena hajat manusia kepadanya bersifat mendasar. Hidup mereka tidak teratur dan agama mereka tidak lurus kecuali dengan diutusnya para Rasul. Jadi dari sejak Allah utus para Nabi dan Rasul, sejak dahulu sebelum Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, umat itu rusak. Maka tugas diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk para Rasul semuanya adalah untuk memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Seluruh Nabi-Nabi demikian. Wabil khusus Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Allah sebutkan diutusnya para Rasul merupakan nikmat Allah kepada manusia. Sekarang diutusnya Rasulullah itu nikmat untuk siapa? Khusus untuk orang beriman. Sebab banyak manusia yang gak mau beriman. Meskipun hakikatnya diutusnya Rasul untuk seluruh manusia, tapi ada manusia yang tidak beriman. Maka nikmat untuk siapa Muhammad SAW diutus? Hanya untuk orang beriman. Sebagaimana Allah firmankan di surat Ali Imran, surat 3 ayat 164. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Jelas sekali di sini. Laqad, sungguh benar-benar, mannallahu, Allah telah memberikan nikmat karunia yang terbesar 'alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Apa nikmat bagi orang beriman itu? Il ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengutus seorang rasul kepada mereka dari kalangan mereka. Maka nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutusnya Rasul itu untuk kalangan umatnya. Adapun Nabi SAW diangkat oleh Allah dari kalangan umatnya, yaitu orang-orang Arab, tapi untuk rahmatan lil alamin. Maka dikatakan itu, il ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Itu dia Nabi kita SAW. Membacakan ayat-ayat, menyampaikan ayat-ayat, menjelaskan ayat-ayat, dan menyucikan mereka, yaitu umatnya yang mau mengikuti Nabi. Allah akan sucikan dengan petunjuk jalan yang hak. Allah ampuni dosa-dosanya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab, yakni Al-Quran. Artinya seluruh nabi-nabi Allah bekali wahyu. Tetapi ada yang diberikan berupa suhuf, lembaran-lembaran, ada yang diberikan berupa kitab, lembaran-lembaran yang dipersatukan, yang isinya surah-surah. Tetapi di sini Nabi SAW begitu sempurna, Allah katakan membacakan, mengajarkan. Yu'allimuhumullah, Allah ajarkan kepada Nabi, Nabi ajarkan kepada umatnya kitab Al-Quran wal hikmah, dan hikmah as-sunnah, yaitu al-hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Meskipun dahulu kamu dalam keadaan
kesesatan yang nyata. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tidak diutus Rasul kepada kita, apa yang terjadi dengan kita? Gelap, Pak. Gelap kulit. Kita nggak tahu apa, nggak tahu iman itu apa, nggak tahu Islam itu apa, apalagi tentang syariat, akidah, nggak tahu, Pak. Jangankan kita, Nabi sebelum diutus menjadi Nabi, tahu nggak iman itu apa? Tidak. Tahu nggak kitab itu apa? Juga tidak. Nabi asalnya sebelum diutus oleh Allah, tapi begitu diutus oleh Allah, subhanallah, Nabi SAW digambarkan oleh Allah orang yang paling cerdas dalam memahami Al-Quran, meskipun dahulunya ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kemudian Allah memberikan kepada Nabi SAW ruh, yaitu Al-Quran. Sebagaimana penjelasan Allah di dua ayat terakhir surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura, yakni surat 42, di dua ayat terakhir, ayat 50 dan ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-52. Apa, Pak? Awal ayatnya, Pak, ayat 52. Ada yang sudah ketemu? Ya? Kira-kira Allah menyebut Al-Quran atau menyebut ruh di situ? Wa kadzalika, dan demikianlah, auhayna ilaika, telah kami wahyukan kepada kamu. Mu'nya itu siapa di situ? Muhammad SAW. Ruham min amrina, ruh dari urusan kami, atas perintah kami. Di dalam kurung, ruh itu disebut apa? Quran. Jadi dalam ayat ini Allah menyebut Quran itu apa, Pak? Ruh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa Bapak Ibu sekalian pagi ini kok bisa sholat ke Masjid Baitur Rahim lalu dengerin kajian? Kenapa? Ada ruh, Pak. Tanpa ruh, gak ada kita. Meskipun jasad kita masih sempurna, dicabut ruhnya, pasti dikatakan sudah tidak ada. Adanya kita itu karena, jadi ruh fungsinya apa, Pak, terhadap tubuh kita? Untuk apa? Menjadikan hidup. Quran Allah sebut apa tadi, Pak? Apa kalau gitu fungsinya Quran? Untuk menjadikan manusia hidup. Terutama kalau yang sudah mengaku Islam, yang mengucapkan dua kalimat syahadat, wajib punya ruh untuk hidup Islam, hidup syahadat. Maka dikatakan ruhan min amrina, ma kunta tadri mal kitab wal iman. Meskipun dahulunya kamu, yaitu Muhammad SAW, tadri mal kitab wal iman, tidak mengetahui apa-apa tentang kitab itu apa, enggak tahu. Walal iman ibu apa itu juga tidak tahu. Walakin ja'alnahu nura, akan tetapi kami jadikan dia, yaitu ruh atau Al-Quran tadi, nura, cahaya. Maka nama lainnya kita Al-Quran itu apa? Nur. Nama lainnya ruh. Nama lainnya hudan. Nama lainnya Furqan, Bayyinah. Subhanallah. Nama-nama Al-Quran itu banyak, yang isinya nama-nama itu sesuai dengan apa yang ada. Furqan, pembeda. Hudan, petunjuk. Ruh, yang menjadikan hidup. Nur, cahaya yang bisa menerangi. Tanpa Quran, gelap gulita kita. Kalau begitu, kalau orang Islam yang gak menerima Quran gimana? Gak hidup Islamnya. Orang Islam yang terima Quran tapi cuma pegang Quran, ini kitabnya, diimani kitabnya, tanpa mempelajari dan mengamalkan apa? Gelap gulita. Subhanallah. Maka diutusnya oleh Allah nabi-nabi yang wajib kita imani, terutama Nabi kita SAW. Di ujung ayatnya dikatakan sebagai apa Nabi itu? Wa in
innaka la'ala hudan siratal mustaqim. Engkau ya Muhammad betul-betul berada di jalan yang lurus dan memberi petunjuk pada jalan lurus. Jadi seluruh nabi dan rasul itu diutus oleh Allah untuk apa? Menunjuki jalan yang lurus. Maka wajib kita mengimani seluruhnya para nabi dan rasul. Hanya nanti di pembahasan akhir itu khusus pengimanan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalannya lurus. Jalan siapa lurus itu? Siratillah, jalannya Allah, bukan jalan makhluk yang lain. Maka kita sebagai umat Islam wajib mengimani para nabi rasul. Kenapa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini Al-Baqarah 213. Kana nas ummatan wahidah. Sesungguhnya manusia itu dahulunya umat yang satu. Faba'athallahu an-nabi. Sesungguhnya kemudian Allah mengutus para nabi-nabi mubasyirin, memberikan kabar gembira, wa mundhirin, dan memberikan peringatan, wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan bersama para nabi-nabi itu kitab bil haq, dengan benar, yaitu dengan membawa kebenaran, liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fi, supaya para nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu kepada manusia menyampaikan, memberikan, menjelaskan hukum-hukum di antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ada Quran saja, Pak. Ada hadis saja, umat Islam berselisih, Pak. Demikian umat-umat terdahulu. Lalu gimana kalau nggak ada kitab-kitab? Gimana kalau Nabi nggak dibekali oleh Allah kita? Semua manusia akan berselisih. Demikianlah keadaan manusia, kecuali yang mau mengikuti petunjuk. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, hajat manusia kepada kerasulan lebih besar dari hajat pasien kepada dokter. Pak, maaf, ketika ada orang sakit ngantri untuk ditangani oleh dokter berjam-jam, rela nunggu gak? Bahkan yang BPJS mungkin bukan berjam-jam, berhari-hari, berpekan-pekan baru dapat giliran. Rela nunggu gak? Demi apa? Sehat. Hajat manusia terhadap para rasul lebih dari itu. Apa maksudnya, Pak? Kalau untuk sembuh hanya sehat sementara di dunia berapa tahun? Tapi dengan kita butuhnya Rasul untuk mengimani Rasul dan mengikuti jalannya Rasul, untuk sehat kita berjuta-juta tahun nanti di akhir. Kenapa? Karena kalau untuk ke akhirat, untuk meraih surga, kan kita harus mendapatkan syafaat dari para nabi dan Rasul. Kita umat Islam, ya kita menginginkan syafaat dari Muhammad SAW, dan para Rasul memberikan syafaat pada umatnya. Wajib kita yakini itu. Dengan syafaat seseorang meraih surga. Kalau sudah di surga gimana, Pak? Sehat selamanya. Kalau dokter gak bisa menyehatkan, cuma memberikan obat. Giliran sembuh dipuji-puji, kalau gak sembuh, payah itu dokter, obatnya gak manjur. Salah dokter. Aneh manusia. Boleh jadi dokternya salah, bukan obatnya gak manjur. Mungkin deteksinya salah, menerka obatnya salah, menyampaikannya salah, kurang tepat. Wallah, manusia. Tapi di sini intinya, hajat manusia terhadap para rasul lebih besar dari hajat pasien kepada dokter. Kenapa? Karena akibat paling buruk ketika tidak ada dokter atau tidak ada kesembuhan karena tidak ditangani oleh dokter, paling cuma sakit jasmani. Ujung-ujungnya kalau jasmani apa? Mati. Tapi kalau tidak ada Rasul, atau ada Rasul tapi tidak mengimani Rasul, sementara ketiadaan Rasul menyebabkan sakit rohani. Ini yang lebih parah, Pak. Maaf, manusia biasanya kalau terkena penyakit jasmani itu pengen cepat sembuh nggak? Pengen cepat sembuh nggak, Bu? Segera atau nanti aja? Kalau penyakit rohani, didatengin dokter aja nggak mau disembuhin, Pak. Giliran penyakit jasmani nyari dokter, Pak. Benar apa benar? Subhanallah.
Ini maaf, ini saya cuma anekdot aja Pak, ada sedikit gurau biar nggak ngantuk ya Pak ya. Pada subuh kadang-kadang emang kan ada penyakit jasmani dan penyakit rohani yang terbukti nyata. Kalau urusan jasmani pasti pengen segera sembuh. Ada penyakit Pak, penyakit jasmani, namanya penyakit kudis, kurang untuk air. Meskipun hanya menimpa kulit Pak, gak mungkin dibiarin Pak. Terutama ibu-ibu di wanita. Kalau laki-laki kadang-kadang ya agak sedikit lebih cuek. Coba Bapak Ibu kena penyakit kudis, gatal-gatal di sebagian kulit, dibiarin atau pengen sembuh? Itu yang namanya dokter kulit bagi para wanita. Pasiennya sampai mati berjam-jam nurut. Cuma pengen kurus doang kulitnya Pak. Ya Allah. Dan saya yakin pengen cepat sembuh. Ternyata ketika penyakit kudisnya sudah sembuh, beberapa lama kemudian ada penyakit yang agak lebih berat sedikit, kurang. Gatotnya udah lebih banyak lagi Pak. Saya yakin pengen lebih cepat sembuh lagi. Berapapun kalau punya duit puluhan juta, cemen Pak. Kalau perlu operasi kulit, penyakit kurangnya sembuh. Kutu akhir Pak, ya Allah hampir 10 juta, gatal-gatal. Panik lagi dia Pak. Dokter yang ahli pasti dicari dan didatangi. Coba kalau saya penyakit ini saya ganti menjadi penyakit rohani Pak, penyakit hati. Kudis. Banyak orang terkena penyakit kudis Pak, tapi nggak sadar. Dinasehati pun nggak mempan. Buru-buru datengin ustaz, nggak. Didatengin nolak. Tahu Pak apa itu penyakit kudis, penyakit rohani, penyakit hati? Kurang disiplin dalam ibadah Pak. Ada nggak orang Islam yang nggak disiplin ibadahnya? Suka-suka Pak. Mau sholat, mau enggak, mau puasa, mau enggak, terserah gue dong. Ada kan yang kayak gitu Pak? Hidup nafsu-nafsu dalam dosa-dosa berkudu yang repot sih. Diingetin nggak sadar. Kudis, kurang disiplin dalam ibadah. Disiplinnya sudah oke, sholat iya, udah mulai rajin, disiplin, tapi terkena penyakit berikutnya kurang. Apa itu kira-kira? Kurang rapi, kurang tumak ninah, kurang bagus, ibadahnya asal-asalan. Kalau orang yang sholatnya jamaah di masjid, insya Allah gak bakal salah-salah. Kenapa? Tergantung imam. Kalau imamnya ketartin, pasti ikut tartin. Coba kalau sholatnya sendiri, bus, banyak juga yang begitu Pak. Beneran Pak. Lah wong dikir aja cepet-cepet, ada dikir kan harusnya kan subhanallah. Ada yang kayak gitu Pak. Tasbihnya kenceng, cepet banget jalannya. Gak rapi ibadahnya, gak khusyuk, gak tumakninah. Kalau kurangnya sembuh, khusyuknya, tumakninahnya, disiplinnya mantap. Penyakit yang paling ditakuti Rasul, kutu air. Kurang tulus dan ikhlas karena riya. Ini penyakit utama ini Pak. Ini penyakit hati ini sangat ditakuti Rasul loh Pak. Hadis sahih dari Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Mahfud bin Labid. Inni akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian menimpa kalian syirik yang kecil. Maka inilah kalau nggak ada Rasul, ya Allah, penyakit-penyakit rohani Pak bermana-mana. Dengan diutusnya Rasul, sampailah kepada kita kebenaran, bersyukur. Inilah kebutuhan seorang hamba terhadap Rasul sangat penting. Tapi maaf, jangan sekedar diimani dengan lisan. Dan tentang kita mengimani para Rasul, wajib kita yakini, kita imani. Meskipun jangankan dengan para Rasul yang lain, dengan Rasul Muhammad SAW saja kita nggak pernah berjumpa. Tapi Allah ceritakan di sini, para Rasul yang nama-nama mereka Allah sebutkan di dalam Al-Quran wajib diimani. Mereka berjumlah 25 orang. Di antaranya 18 nama orang di nama Rasulullah disebut oleh Allah dalam satu rangkaian surat Al-An'am surat 6 ayat 83 sampai 86.
Wa tilka hujjatuna, dan itulah keterangan kami, hujjah kami, keterangan-keterangan yang menjadikan dasar daripada hujjah Allah Subhanahu wa taala. Atainaha Ibrahim, kami jadikan atau kami berikan kepada Ibrahim ala qaumi, itu kami datangkan Ibrahim kepada kaumnya untuk menjelaskan keterangan-keterangan, bayinat, hukum-hukum, perintah-perintah. Narfa'u darajati man nasya, maka kami tinggikan derajat kepada siapa yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabbmu hakimun alim, maha bijaksana dan maha mengetahui. Al-An'am surat 6 ayat yang ke-83-nya. Kita lanjutkan sampai 86. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami karuniakan kepada Ibrahim Ishak dan Yakub. Inilah dalil-dalil di mana kita diminta Allah mengimani nabi-nabi, wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya insyaallah nanti kita akan membahas di halaman 276 tentang bukti-bukti kenabian. Nanti akan dipisahkan apa bukti-bukti kenabian, di antaranya ada mukjizat, kemudian apalagi akan ada bukti-bukti kenabian yang lain seperti mendapatkannya wahyu dan yang lainnya. Insyaallah kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.